Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila ruhul imam al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Summa khususan sahibul kitab wa li jami'il a'immah Ibrati Umar bin Aman Allah Tasyasyihal Wali jami'il muslimin al-Fatihah. Suratul Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita sampai kultu wa qawi hadza ta'lil Syekh Taqiyuddin, ya, wa qawa memperkuat ini dalil alasan Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid wahtajalahu bihadisi Suraqah bin Malik. Dia mengambil dalil hujjah dari hadis Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, idza ata ahadukumul baul wal yukrim qiblatallah. Apabila salah seorang dari kamu mendatangi tempat buang air besar atau buang air kecil, maka muliakanlah kiblatnya Allah. Tuh, ya kan? Fal yukrim kiblatallah. Fala yastakbilul kiblat, jangan ngadap kiblat. Ya berarti menghormati kiblat. Kalau salah seorang dari kita atal baul, artinya ya buang air besar, buang air kecil. Iya. Tuh. Qala wa hadza dhahir qawi vital. Ini sudah jelas dhahir, kuat dalam alasan bima dzakarna, sebagaimana yang kita sebut, wallahu alam. Qala Nawawi in kana baina yaday satir murtafi. Nah, berkata Imam Nawawi, kalau di depannya ada penutup yang tinggi, ya, qadra sulusai dira, kira-kira 2/3 depah. Dira itu depah. Maknanya bagian ini ketutup, udah ketutup, paham? Jadi orang duduk jongkok buang air, biasanya 2/3 depa itu daerah sini ketutup sudah, ya kan? Jadi orang dulu kadang buang air, ya sebelah sini kelihatan orang, tahu, kelihatan. Jadi ketutup itunya, dindingnya segini doang. Karena memang kalau ya yang diharap tutup kan daerah sini. Ya daerah sini nih, ya itu ketutup. Nah kalau kita sudah kayak kemarin kita jelasin bunian bangunan, udah nggak ada yang kelihatan, ya udah nggak bicara kiblat lagi, udah, karena sudah tidak ada lagi yang kelihatan, sudah ada bangunan mengelilingi, ya. Diro, ya.
Wa qaruba minhu ala salasati adru. Lalu jarak dari dia dengan penutup itu 3 depa. Jazal istiqbal. Kalau udah begini boleh, maknanya ngadep kiblat, buang air, nggak apa-apa udah. Ya karena dia udah ketutup, aurat itu ketutup sudah. Jadi kita tidak menghina kiblat lagi kan saat itu. Itu alasan ya. Dirawa qaruba minhu jaza sawaun kana fil bunyan awis sohro, sama aja di bangunan atau di lapangan. Sohro itu artinya tidak ada penghalang, di tanah lapang dan sebagainya. Hada huwa sahih, inilah yang benar. Wa minhum man jazama fi sohro. Ada lagi yang mengatakan kalau di lapangan, sohro itu artinya padang pasir, lapangan, pinggir pantai, ya terbuka, mutlakon mutlak. Ya. Qalahu fi syarhil muhadzab, yang mengatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Ini Imam Nawawi, Masya Allah ya, ini kitab Muhadzab dihafalin sama beliau, lalu dia menulis rinciannya ya. Jadi dia hafal kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab itu 2 jilid tebal, tulisannya kecil-kecil lagi ya, kecil ya. Jadi gimana ya semangatnya ulama dulu dalam ilmu, dihafal. Kitab Tambih juga dihafalin. Kalau Qurannya awal-awal itu pada hafal Quran. Jadi anak-anak dulu antara 7-9 tahun itu udah hafal Quran. Baru dia melangkah ke menghafal hadis, menghafal kitab fikih, ya kan? Hadis kan biasa deh, 1 hadis an Nabi Hurairah. Ini kitab dihafal. Ini bukan saya bicara ulama yang lama banget. Ini ada Habib di negeri Yaman Hadramut, Habib Ubaidillah. Ya, ada fotonya, berarti baru dong. Berarti belum lama-lama banget kan? Itu dia hafal kitab Tuhfah Syarah Minhaj 10 jilid, kecil-kecil tulisannya. Hafal. Ada 1 orang nyuruh 1 anak kecil, kamu ke Habib Ubaidillah sana, bawa ini kitab. Kalau ada salahnya saya kasih kamu hadiah. Anak ini girang, ayo bawa kita. Habib, ini tolong antum bacain kitab ini. Akhirnya dia pegang kitab Imam Ubaidillah, dibaca itu kitab dari awal ya. Nggak ada salahnya. Ini anak kecil lemas, gara-gara dapat hadiah. Akhirnya Habibnya bilang, kenapa ente kok kelihatan sedih? Iya Habib, aneh nggak dapat hadiah. Memang kok ada apa urusannya? Ya ada yang nyuruh saya suruh bacain kitab ini di depan mau disimak apa betul Habib hafal atau hanya omongan orang gitu ya. Dia ana dijanjiin kalau Habib ada salahnya ana dikasih hadiah, tapi ternyata nggak ada salahnya. Kata Habib, kenapa kagak ngomong, ana salahin biar lu dapat hadiah. Gimana ya artinya, ada nggak tahu deh ya, satu bentuk semangat ya. Iya, ini Imam Nawawi menghafalkan tadi kitab Muhadzab. Terus itu dia rinci ya dalam kitab lain namanya Majmu', syarahnya Muhadzab. Syarah itu perincian.
Ya wallahu a'lam. Wa qauluhu fis sohro. Nah ini namanya rinciannya, ini asalnya ini kitab. Ya. Ucapan penulis fis sohro ihtaraza biha an ghairiha. Berarti yang lainnya tidak. Fala yahrumu istiqbalul qiblah. Tidak haram menghadap kiblat, wastidbaruha mengebelakangi kiblat, fil bunyan di bangunan, ya. Jadi kalau udah di bangunan nggak haram udah. Jadi sekarang kita masuk toilet, kamar mandi, WC, itu klosetnya ngadep kiblat, itu tidak haram. Cuman tetap sebagian yang masya Allah itu perhatian, ya. Walaupun di bangunan tetap dia berusaha ngadepin kloset ke bukan kiblat, udah gitu. Apalagi kita sendiri bangun rumah kecil-kecilan, kamar mandi kita bikin, ya mumpung kita yang ngatur. Jangan bilang wah di bangunan nggak apa-apa. Ada kan namanya orang ekstra hormat, walaupun di bangunan tetap dia tidak mau ngadepin apa tuh klosetnya ke arah kiblat, nggak mau. Tapi sebenarnya sudah tidak haram lagi karena sudah di bangunan ketutup. Yang haram itu di luar, di luar. Iya. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar. Jadi kalau bilang Ibnu Umar pasti Abdullah. Ini anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Irtakaitu ala dhahri baitin lana. Ya. Irtakaitu artinya kalau kita manjak, ya. Kata beliau, saya manjak ala dhahri bait, di atas rumah lana. Fara'aitu Rasulullah ala labinatain mustaqbilan baital maqdis. Saya melihat Rasulullah, ya mungkin beliau ngelihat Nabi duduk qada'il hajah ngadap ke Baitul Maqdis. Nah ini masalah Baitul Maqdis, posisi Madinah. Kalau kita ngadap Baitul Maqdis itu pas ngebelakangi Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah, kita ngebelakangi Baitul Maqdis. Ini dua-duanya kiblat yang baik, bagus, ya. Cuma Nabi awalnya ngadap ke Baitul Maqdis sholat 18 bulan hijrah kan. Nabi kan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di Madinah banyak Yahudi. Mereka Yahudi kalau sholat ngadap Baitul Maqdis. Jadi Yahudi sholat juga tuh, ya. Ya Allah. Wa fi riwayat Al-Bukhari fara'aituhu mustadbiral kiblat. Saya lihat Nabi ngebelakangi kiblat. Mustaqbilas Syam tuh, ngadap ke Palestina, Syam. Ngadap ke Baitul Maqdis. Jadi menghadap Masjidil Aqsa, ngebelakangi Ka'bah. Memang begitu posisi Madinah begitu. Makanya Nabi waktu turun ayat perintah menghadap Ka'bah itu tadinya kan ngadap ke Baitul Maqdis, ya. Tiba-tiba Allah turunkan ayat, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi langsung balik arah. Itu Nabi lakuin ini lagi sholat di satu perkampungan di Madinah, bukan masjid. Cuman sekarang lokasi itu dibangun masjid, namanya Qiblatain, Masjid Qiblatain. Zaman Nabi belum ada masjid, belum. Jadi pengabadian lokasi. Ya di sini Nabi dulu sholat dua kiblat, dua arah, 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah ini juga dalilnya, ulama, sebagian ulama mengatakan kita kalau sholat boleh imam di belakang. Saya mau nanya sekarang Nabi di depan imam, terus balik arah, di mana Nabi?
Ya pasti di belakang lah. Masa Nabi jalan ke depan? Enggak. Ya, jadi Nabi tadinya di depan, kan ngadep ke Baitul Maqdis, terus turun ayat perintah ngadep ke Ka'bah, langsung Nabi balik arah, balik arah. Ya Nabi di belakang, makanya jamaah jangan kaget kalau kita ke Masjid Nabawi Madinah, ya kan imam di dalam tuh, ya di depannya imam ada pelataran sahab, penuh orang sholat. Nah, berarti kan di depan makmumnya, makmum di depan, bukan 1-2 orang, ribuan orang. Ya. Nah, tapi kita mazhab Syafi'i ya tetap tidak membolehkan sholat di depannya imam. Ya tapi jangan juga buru-buru nyalain orang ini. Ya kalau keadaan kan, kayak kita di Mekah tuh, di Masjidil Haram, di Ka'bah, kita lihat tuh jamaah merapat ke Ka'bah. Imamnya mana? Imamnya di belakang. Imamnya di belakang. Enggak usah nyari imamnya, udah. Kita sih sholat aja, udah kagak tahu di mana lah. Ya, makanya ada yang nanya, bagaimana? Oh ini hukum Masjidil Haram beda. Ya beda sama Kampung Duku, lain. Ada hukumnya sendiri. Ya, wallahu a'lam qola. Sekarang kita lanjut wal baul fil ma'ir raqid. Ini sudah lewat. Artinya kita dilarang buang air kecil di air yang diam. Jadi kalau air mengalir kayak sungai-sungai kecil, ya selokan jalan, nah, udah. Tapi kalau ada kayak apa tuh diem, apa sih namanya tuh, ya genangan air kecil-kecil, kagak jalan. Kalau bisa jangan pipis di situ, karena lama-lama kan bau, nggak jalan. Beda kalau jalan. Ya kalau yang normal sih ya yang layak di mana kek. Kan ini bicara dulu kan terbuka rata-rata, ya, lokasi terbuka. Ya, ma'rakid takdir kalam syekh. Ia jitanibul baul, kita hindari baul itu buang air kecil ya, kencing. Fil ma'ir raqid. Ya, wa qad adda Rafi'i adamul baul fihi minal adab. Imam Rafi'i menghitung ya jangan sampai itu baul ya. Itu adab namanya. Wa tabi'ahu Imam Nawawi ikut fir raudhah. Wahtajja lidzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil hujah dalil ya, karena kan bentuk pelarangan dalam satu hukum harus ada dalilnya kan, apa ya. Itu ada hadis Nabi tajah, sabda Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daima. Ini ada jelas, jangan salah seorang dari kamu itu buang air kecil di air yang diam ya. Jadi kalau air mengalir ya aman. Ya Allah. Ya. Wa fi riwayat raqid sama daim raqid qala Rafi'i wa hadzal man'u yashmulul qalil wal katsir. Berkata Imam Rafi'i, ini pelarangan masuk airnya sedikit atau airnya banyak. Ya maknanya kayak apa, danau-danau kecil apa ya, apa aja, mau airnya banyak mau airnya sedikit, semua kita dilarang buang air kecil di air yang diam tadi. Lima fihi minal istikdar, karena itu artinya ya maaf kalau sekarang kita lihat ada orang buang air kecil di air itu, kan kita air itu sudah ini ya, kita istikdar. Kadar itu maknanya sudah kotor gitu, jelek ya.
bahaya. Suatu saat nanti mau wudhu, nah, bagaimana? Ya kan? Ya kan, kita nggak tahu keadaan. Tiba-tiba mau wudhu, coba kemarin nggak pipis di sini, kan masya Allah masih bisa dipakai wudhu kan, masih bagus. Ya, itu dia. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti lagi. Ya. Wanahi fil qalil asyad. Larangan di air sedikit lebih. Artinya lebih dilarang lagi. Sedikit. Kalau banyak kan masih ada alternatif. Kadang-kadang kalau airnya banyak banget bisa kencingnya itu tidak terlalu bermasalah. Ya. Lima fihi min tanjisil ma, karena di sini ada menajiskan air. Wa fil lail asyad, di malam lebih lagi, lebih dilarang lagi. Beda sama siang. Ya, nanti ada lagi alasannya. Kenapa? Ya kalau malam kan macam-macam, bisa nyebur loh, bisa ini kan, ya kan. Jadi kadang ilah itu dalam hukum ada, waktu ini enggak, waktu ini boleh ini. Dia apa? 5 kila innal ma lil jin billail. Ya. Nah, kenapa kalau malam jangan? Dikatakan air itu tempatnya jin kalau malam. Tuh. Nah, jadi jin itu ada di mana-mana. Kalau malam di mana? Di air. Jadi jangan pipis di air tenang di malam hari. Ya. Jadi kalau siang jinnya tahu kemana deh. Jangan nanyain. Jadi dia kalau malam dia di air. Tapi air jin di air nggak kelelep kayak kita. Enggak. Karena dia kan halus. Jadi jin itu masuk ke air, nggak ada bilang kayak kita kagak bisa napas, nggak ada. Dia napas aja. Allah kasih. Ya, makhluknya artinya unsurnya beda sama kita. Ya. Ya, jin filel. Fala yang bagi tidak pantas ayyubalafi. Artinya orang pipis di situ. Walaya kita silfi, jangan juga mandi, nggak pantas juga air kubangan. Diam ya, jangan mandi situ. Sudah ini masalah ada jinnya juga, maaf tidak bersih juga. Min apa tusibuhu minhu, ya ada efeknya dah yang bisa menimpa orang. Hada kulluhu firrakid, ini semua di air yang diam. Wa amal ma'ul jari, adapun air yang mengalir. Ya. Qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab namanya Majmu'. Qala jamaah, berkata jamaah ini kelompok dari para ulama-ulama fikih ya. Ingkana qalilan kuriha. Nah, ada yang mengatakan kalau airnya mengalir, kalau sedikit makruh. Ya, karena walaupun mengalir kalau sedikit kan masih ini juga. Kalau banyak wah nggak masalah. Ya, kita pipis di mana sungai, masya Allah, airnya deras, oh udah nggak apa-apa. Kalau sedikit makruh. Wa in kana kasura fala, kalau banyak tidak. Wa fihi nador, ini ada lagi pandangan lain dari para ulama. Wa yang bagi ya sayogiahnya ayyah rumal bol fil kalil qat'an. Sayogiahnya udah haramin deh kalau di air sedikit, haram orang pipis di air sedikit. Lianna fihi itlafan alaih wa ala ghairi, karena kayak ngelenyapin air. Sekarang ada air nih sedikit, masih layak untuk dipakai wudhu, pipis, hilang tuh air. Jadi seakan-akan airnya hilang. Siapa lagi yang mau megang tuh air? Udah ada yang pipis di situ. Jadi kamu ngilangin air, ya kan? Ngilangin air. Apalagi kadang-kadang kita nggak tahu butuh air, adanya air di situ tuh. Ada genangan air sedikit, itu kalau bisa jangan sampai pipis. Orang perlu kok sedikit, lu pipis hilang tuh, artinya seakan-akan udah nggak ada air lagi. Ya, ala ghairi wa ala ghairi
Wa amal kasir, adapun yang banyak fal aula, yang utama menghindar juga, ijtinabu ya. Lakin jazama Ibnu Rif'ah, tapi Imam Ibnu Rif'ah menetapkan bil karoha fil ma'il kasir, artinya makruh di air yang banyak, al jari, yang jalan, lailan, khususnya malam, li'annal jan, di ajlil jan, demi menghargai jin. Jadi jin kita hargai juga ya. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.